Hari ini tema kita, kalau saudara terima brosurnya, judulnya agak aneh. Faith flow atau cash flow. Ayo, kalau kita bicara cash flow, itu bicara apa? Masa tahu pura-pura duit. Oke. Nah, ternyata maksud dari saudara panitia termasuk Pak Henry, hidup kita, keluarga kita itu dipimpin berjalan dalam iman atau dipimpin berjalan dalam uang. Hanya ada satu pilihan di antara dua. Saya sudah disuruh sudah. Ya. Hanya ada satu di antara dua. Coba renungkan. Kalau disuruh milih satu di antara dua, itu susah atau mudah? Aduh, kok susah, cuma satu di antara dua. Kalau suruh milih satu di antara 10 itu susah. Kapan saudara mau pinter kalau begini? Tanya lagi. Kalau disuruh milih antara satu, salah jawab awas. Kalau disuruh milih dari milih satu dari dua, mudah atau susah? Mudah, karena kalau nggak ini ya itu, kalau nggak itu ya ini. Setuju? Tapi sulit kita praktekkan dalam hidup. Ayo jujur, yang namanya manusia lebih suka dipimpin iman atau pimpin uang? Orang jujur diberkati Tuhan. Dan ternyata betul, yang namanya manusia ini lebih suka dan lebih mudah dituntun uang. Maaf, 90% rusaknya gereja itu gara-gara uang. Coba pertanyaan ini mungkin tidak banyak saudara yang tahu. Di Banda Aceh hampir nggak ada gereja-gereja besar seperti di Medan, di Jakarta, di Palembang. Biasanya gereja yang sering ribut itu yang ada duitnya atau yang nggak ada duitnya? Bapak tahu semua. Padahal nggak ada gereja besar kok di Aceh. Betul, saudara. Tuhan Yesus itu satu-satunya orang, satu-satunya pribadi yang memberitahu manusia uang itu setan. Sekian puluh tahun saya melayani dan cukup banyak keluarga-keluarga yang saya ajarkan untuk mengatakan uang itu setan, dan cukup banyak keluarga berhasil. Jadi jujur, saudara bawa setan berapa ratus ribu di dompetnya. Lalu setan dibangun berapa juta, berapa miliar. Ini fakta. Sehingga tolong yang mama papa ajari anak-anak kita mulai hari ini, kalau minta uang bilang, "Ma, minta setan 20 ribu." Mau beli apa kamu setan 20 ribu? Dan itu betul, saudara. 90 sekian persen ada penjara di dunia itu gara-gara uang. Coba jawab. 90 sekian persen penyebab ada penjara dan ada penghuninya di dunia gara-gara setan-setan ini. Ini keluarga kaya, maaf ya, keluarga kaya. Ayo pura-pura jadi orang kaya sebentar. Oh yang benar, cukup silakan, nggak apa-apa. Masa ngajak pura-pura tanya benar, oke. Ada keluarga punya anak lebih dari 3, bisa 5, bisa 6. Anak-anak itu baik, ini keluarga kaya. Tapi ketika anak-anak itu menikah, maaf, belum tentu mantu-mantu baik. Justru banyak anak-anak mantu yang mempunyai mertua kaya, maka para mantu ini kasak kusuk untuk mendorong suami atau istri anak mertuanya cepat bagi warisan, cepat bagi warisan. Kenapa? Ya ini betul ada setan mati.
aman, anak mantu aman, gak ada diperebutkan. Lo betul tidak? Berapa banyak kakak adik kandung jadi musuh gara-gara setan. Betul. Lihat di Surabaya belum lama, baru minggu yang lalu, perusahaan besar. Setelah orang tua meninggal, ini 3 kakak beradik rebutan harta di pengadilan. Lalu korbannya karyawan mereka yang hampir 1000 orang. Gara-gara ini, saudara, maka itu kalau hari ini kita di hari yang ketiga belajar tentang keluarga, maka kita harus tahu siapa yang memimpin keluarga kita, iman atau uang. Gak ada orang hidup gak butuh uang. Oh gak amin. Jadi jujur telat. Tidak ada orang hidup yang gak butuh uang. Amin. Karena orang mati gak ada yang gratis. Betul. Oke, beritahu saya paling murah ngubur orang mati. Yang kita yang Kristen ya, di Banda Aceh. Paling murah itu berapa? Gratis. Kuburannya bayar kok. Ini orang Jawa bilang, loh, percaya ada yang gratis kalau mati di Banda Aceh? Kok mau gratis toh Pak? Ayo sebutkan paling murah berapa ngubur di Banda Aceh? Oh berarti gak ada yang mati di sini. Keren juga ini. Maaf. Berapa yang paling murah saya? 20.000 katanya Pak. Oh 23 juta. Oh 2 atau 3 juta. Masa? Jangan ngubur aja Bu. Terus mayatnya kalau mana gak ada pentingnya. Ibu ini bilang nguburin aja. Masa yang mati berangkat sendiri ke kuburan? Ya, ada orang aneh di Banda Aceh. Cuma nguburin, Bapak Bu ya, kita guyon 20-an juta. Bayangkan, mati saja nggak ada yang apalagi hidup. Apalagi yang perlu pensil alis, lipstick, perlu bedak, perlu minyak wangi, perlu sampo, perlu macam-macam. Nah, anak-anak, pemuda-pemuda, saya sarankan kalian carilah istri yang gak mahal. Pakai susah. Ya, bagaimana? Yang pakai bedak lokal tidak jerawatan. Istri mahal itu bedak harus dari Kuala Lumpur atau Singapura. Mahal ya. Nah, pemuda-pemuda yang jadi suami dan punya istri yang seperti itu, engkau pasti bahagia dan panjang umur. Amin. Tanya ya anak-anak saya ini, istri saya pertama nggak tahu, jadi setelah menikah, awal menikah sekian waktu, loh, aneh nggak? Istri saya itu dari dulu nggak pernah gunting rambut ke salon. Dia itu gunting rambut sendiri. Betapa bahagianya suaminya. Hemat. Jadi suatu ini pertama kali saya tahu, dia itu duduk ada cermin di depan, ada cermin di belakang. Loh, kamu itu ngapain? Gunting rambut. Hah? Syok saya. Karena saya nggak pernah kepikir kalau lagi gunting rambut sendiri kan baik sama pendek kok, betul tidak? Ini perempuan. Bayang. Bersyukur kepada Tuhan. Maka itu calon istri mahal bertobatlah dikit saja. Anak-anak muda ya, saya cuma ngomong jangan tersinggung. Jangan sekali-kali milih yang cakep dan yang cantik. Perawatannya mahal. Saya tanya, kenapa? Kok kamu gini enggak? Dengar ini fakta loh. Ini. Kalau milih yang jelek itu awet. Awet jeleknya Pak. Justru itu bagus.
Jelek itu nggak perlu perawatan. Kalau nilai cantik dan cakep nggak dirawat salah, dirawat salah. Setuju? Pintar semua. Serius, menikah dengan yang jelek itu aman, bahagia. Nggak ada yang ingin selingkuh. Loh, betul saya ngomong betul atau tidak? Maka yang merasa engkau cantik dan cakep, hati-hati. Itu incaran setan. Betul? Jadi suami yang punya istri seperti itu, istri punya suami seperti itu, aman hidupnya, nggak perlu khawatir. Enggak, amin. Loh, ini seru, saudara. Betul, inilah hidup. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengapa di Alkitab Tuhan menggambarkan kita seperti domba? Mengapa Dia tidak menggambarkan kita seperti kucing? Siapa bisa tahu jawabannya? Saya beri hadiah ayam pramugari. Pertama kali hari Rabu tiba, diajak makan, ada ayam pramugari. Terus saya tanya, jadi cowok atau cewek ayam? Orang Acehnya ada ayam pramugari. Oke. Nah, kalau saudara bisa jawab, kenapa Tuhan berikan kita gambaran sebagai domba bukan kucing? Yang bisa jawab, saya berikan ayam pramugari 10 porsi. Ayo, kenapa? Ini fakta yang luar biasa. Gak ngerti? Kok susah sebenarnya? Kenapa kita ini disebut domba bukan kucing? Yesus tak berkata, kamulah kucing-kucingku, enggak. Dia berkata, kamulah domba-dombaku, aku gembala. Ayo cepat siapa bisa jawab? Iya, jadi aja gampang. Kucing itu pintar, domba itu bodoh. Ya usah bodoh aja kalau jawab. Ini. Setuju? Kucing itu pintarnya luar biasa. Nggak pernah pakai GPS, nggak pernah tersesat. Amin kan? Betul ya? Siapa pernah jengkel dengan kucing tetangga? Aku, nah itu ya. Ini kucing. Akhirnya sekarang pasukan karung bawa ke Tatengon. Percaya nggak? Kita belum sampai Banda Aceh, kucing sudah sampai duluan. Dari mana? Ngerti nggak contoh ini? Nah, beda dengan embek. Domba itu bodohnya luar biasa. Keluarkan 20 meter saja dari kandang, sudah tolak embek. Baru 20 meter saja. Nah, kita itu domba. Coba lihat ayat yang pertama, Yesaya 53 ayat 6. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita dosa itu apa. Definisi dosa itu apa? Dosa itu bukan perzinahan, bukan mencuri, bukan dendam, bukan iri hati, merampok, tidak. Itu buahnya dosa. Tapi akarnya, sumbernya ada di ayat ini. Ayat 6, Yesaya 53. Mana? Ya. Kita baca, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Jadi definisi dosa, definisinya bukan buahnya dosa. Karena sebagai manusia kita memilih, mengambil, menentukan, mengikuti jalan hawa nafsu. Itu dosa. Jadi bukan berzina, membunuh itu buah. Maka kalau saudara dan saya termasuk mengikuti di rumah via online, hidup sungguh-sungguh selalu mengikuti tuntunan gembala yang baik itu, maka tidak ada dosa di hidup kita. Amin. Sederhana sekali. Nah, maka itu keluarga kita akan
akan jadi keluarga yang bagaimana, itu sangat ditentukan siapa yang kita beri hak untuk menuntun kita. Itu penting sekali. Faith flow atau cash flow. Nah, tema ini menemukan Pak Hendri Tarmawan. Kita dipimpin oleh iman atau uang. Nah, kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat 11. Ada contoh yang luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 11. Nanti lihat TS-nya juga ya. Semuanya ini telah menimpa mereka. Depan masih ada Bapak, ayo sini. Kosong malu. Oh, dari sebelah sana. Ya, sini ada ya. Ayo. Saudara, saya waktu, tapi nanti saudara baca di rumah. Mulai ayat 1 sampai ayat 10. Kalimat semuanya ini telah menimpa mereka. Siapa mereka? Orang-orang Israel yang berjalan menuju Kanaan dari Mesir. Wow, selama pengembaraan mereka itu, masalah tidak habis-habisnya, dosa demi dosa tidak habis-habisnya. Karena mereka memberontak, mereka melawan. Nah, semuanya ini telah menimpa mereka. Baca. Ayo. Sebagai contoh dan dituliskan untuk diperingatan bagi siapa? Kita. Yang ada sampai hari ini di 10 Oktober 2025 menjadi contoh bagi kita yang hidup kita yang hidup pada waktu gimana sih? Ulang. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Jadi perjalanan hidup kita harus kita ambil contoh perjalanan mereka yang 40 tahun itu. TSI-nya kita lihat ya, terjemahan sederhana Indonesia. Semua yang terjadi pada mereka 4 juta orang lebih itu merupakan contoh bagi kita. Dan hal-hal yang tertulis dalam firman Tuhan sebagai apa? Peringatan. Terus bagi kita yang hidup di zaman terakhir ini. Jadi yang jelek-jelek, yang mengerikan, yang fatal terjadi untuk pada mereka waktu itu hanya peringatan, contoh supaya kita tidak mengikuti kekurang ajaran mereka. Nah, siapa yang menuntun mereka? Bukan Musa. Musa belum tahu ke Kanaan, jadi dia nggak tahu. Apalagi zaman itu nggak ada peta, nggak ada GPS. Lalu siapa menuntun mereka? Ternyata Papa di surga punya GPS. Bilangan 9 ayat 15. Bilangan pasal 9 ayat 15. Lihat judulnya. Ini yang memimpin Israel. Satu terjemahan ada enggak ya? Ayat 15. Kita baca. Jadi, kenapa jadi? Mau kemana kamu? Tunggu Papa selesai ngomongnya. Gimana? Apa judulnya? Nah, bukan Musa. Tiang awan dan tiang api. Ini yang menuntun mereka, bukan Musa. Karena Musa belum pernah ke Kanaan. Itu perjalanan sekian ribu kilometer. Seharusnya kalau dihitung secara normal, perjalanan mereka itu kira-kira 3 bulan cukup. Sampai. Tapi karena mereka bandel, sampai 40 tahun. Bahkan semua yang keluar dari Mesir, sisa 2 yang hidup, Yosua dan Kaleb, termasuk Musa pun nggak sempat masuk. Nah, ini contoh supaya kita jangan ikuti mereka. Nah, ini pilihan. Hidup ini mau dipimpin siapa, mau diatur siapa. Padahal
didirikan kemah suci. Saudara, satu-satunya Tuhan di dunia, maaf, satu-satunya Tuhan di dunia yang tidak pernah minta dibuatkan sebuah rumah untuk dia tinggal dan rumah-rumahan untuk dia tinggal, itu hanya Yahweh Tuhan itu. Yes. Maaf, semua Tuhan di dunia ini semua pasti minta kepada umatnya untuk dibuatkan rumah. Dan rumahnya jauh dari Indonesia, bayarnya mahal untuk ke sana. Nggak ngerti, tidak apa-apa. Dan ada rumah-rumahan kecil, biasanya diletakkan di pintu pagar, dibuatkan sesuatu. Ngerti nggak pertanyaan saya? Oke, ya. Nah, hanya Papa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah dibuatkan rumah. Karena perjanjian baru mengatakan 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan. Ini luar biasa. Maka itu kita satu-satunya kelompok umat di dunia yang gak perlu cari Tuhan jauh-jauh bayar mahal. Oh enggak, amin. Ya. Sebab dia ada di rumahnya. Yes. Ini luar biasa. Maaf ya, saya harus ngomong. Semua yang lain, kalau lagi sembahyang berdoa, maaf, kentut itu batal, harus ulang dari depan. Kalau kita enggak, kok enggak amin? Loh, serius loh, sadar gak sih? Masuk barusan. Bahkan yang namanya Immanuel itu saya kagum sekali. Artinya apa Immanuel? Tuhan bersama. Nah, salah. Terjemahan yang betul bukan Tuhan beserta. Kalau beserta, saudara pergi dengan teman, suami pergi dengan istri, orang tua pergi dengan anak, ke mall mana, ke pantai mana, ke pasar mana, beserta. Bisa hilang? Loh, saya tanya bisa hilang? Karena tujuannya beda-beda. Immanuel terjemahan yang betul adalah Tuhan di dalam kita. Kalau di dalam, nggak bisa hilang, nggak mungkin terpisah. Maka itu maaf, satu-satunya Tuhan, maaf ya, jadi kalau ngomong apa adanya jangan dinilai. Ini pendeta kok jorok? Tidak, ini fakta. Yang namanya Immanuel, waktu kita bertahta di kamar kecil itu, dia nggak mungkin bilang sorry aku keluar dulu. Aku nggak amin. Berarti dia ada namanya Immanuel. Ya keren kan? Ya sudah. Maka itu nggak usah merasa jauh dari Tuhan. Ingat malam pertama 3 hari yang lalu, surga itu ada di mana? Di hidup kita, di rumah, bukan di somewhere in nowhere. Enggak. Yang lain ada di mana nggak tahu, harus dicari. Kita tidak. Nah, berarti siapa kemah suci yang digambarkan pada zaman itu? Kita. Siapa rumah kemah suci itu? Bukan kita. Enggak, Iya. dia sudah kok diam saja. Kita ini kemah suci, tempat yang maha kudus ada. Oke, ini wajar saudara agak bingung. Yesaya 66 ayat 1. Nanti kita kembali ke bilangan. Yesaya 66 ayat 1. Dahsyat Bapak. Dia pesan. Maka itu tadi pagi jam 6 WIB saya diajak Zoom di kelompok doa pagi, dan itu pertama kali saya kenal mereka. Kaget mereka waktu saya katakan tentang gedung gereja, bangunan gereja. Percayalah, Tuhan itu nggak mau kalau disebut gedung gereja itu rumah Tuhan, itu kejam kita. Kalau gedung gereja rumah Tuhan, maka setelah ibadah kita pulang, terus Tuhan nungguin kita minggu depan ketemu lagi. Loh iya atau tidak? Salah, tolong ya rekan yang gembala, jangan mengkultuskan gedung. Sebab ada berapa pendeta, saya diundang khotbah, naik mimbar ini lepas sepatu.
Saya bilang nggak penting. Sebab yang kotor bukan kakimu, hatimu, goblok. Betul. Setuju nggak saya ngomong ini? Setuju. Jadi jangan mikir kalau saya pakai baju-baju putih, celana putih, rok putih, blus putih, sepatu putih, kaos kaki putih, terus suci. Yang Yesus nggak usah mati, beliau aja pakai yang putih semua. Amin. Ini agama. Beginilah firman Yahweh. Baca. Langit. Langit adalah atapku. Stop dulu. Langit itu besar atau kecil? Tak terbatas. Ini logikanya. Kalau langit kursinya Tuhan, Tuhannya segede apa? Iya. Nanti bumi adalah tumpuan kakiku. Dia nantang, baca. Ayo, 1, 2, rumah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat suci apakah yang akan jadi perhentianku? Ini yang kita. Dia nggak butuh tempat buatan manusia. Betul. Ayo kita sadar. Kembali ke Bilangan 9. Jadi hari didirikan kemah suci. Itulah hari di mana saudara dan saya mengaku dosa, bertobat, terima Yesus, dan kita dibaptis. Sejak hari itu ada apa? Tiang awan. Ayo, maka awan itu menutupi bukan hidup saya kok balik ke masuk. Soalnya itu menghina saya, dikira saya nggak bisa baca. Nggak masuk. Ayo saudara. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci sebagai menutupi hidup. Nah, siapa kemah suci itu? Rumah hukum Tuhan. Nah, ini pilihan. Bisakah kita memilih hukum yang lain untuk ngatur hidup kita? Bisa. Sangat bisa. Ada hukum nenek moyang, ada hukum adat, ada hukum peraturan komunitas, macam-macam. Terpujilah Tuhan kalau di hidup saudara dan hidup saya ada hukum Tuhan, Yes. ada peraturan Tuhan. Yeah. Hidup ini pasti ada. Amin. Terus, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Pelan-pelan. Di Indonesia tidak ada padang gurun, tapi begini cuaca padang gurun. Ngeri. Kalau malam, begitu matahari terbenam, dinginnya luar biasa. Begitu matahari terbit sampai kembali terbenam, panasnya bisa 50 derajat Celcius. Bayangkan mereka mengembara naik mobil pakai AC. Loh, saya tanya, pakai mobil pakai AC? Tidak, jalan. Dan jalannya nggak ringan, bawa tenda. Ayo, siapa yang pernah camping? Pernah. Ya, sesederhana-sederhananya kemah yang saudara bawa untuk camping. Bongkar pasang itu ribet atau mudah? Mereka ini ribet. Setiap keluarga nggak bisa punya satu kemah, pasti lebih. Kenapa? Karena orang Israel itu anaknya banyak, saudara. Betul? Jadi nggak mungkin satu kemah. Nah, lihat. Jadi Tuhan tahu malam itu dingin, maka tiang api itu fungsinya dua. Satu menjadi heater, pemanas. Dua sebagai penerang. Ada genset zaman itu, capek buat. Hebat kan? Terus kalimat ini penting, ayat 16. Demikianlah terus. Nah, stop dulu. Apa kata lain selalu terjadi? Terus menerus. Faith flow or cash flow. Ini yang menentukan. Siapa yang selalu terjadi di hidup kita dan keluarga kita?
Kalau tiang awan, tiang api itu selalu terjadi, menutupi siapa? Bukan apa? Hidup kita sebagai kemah suci. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudara garis bawahi, demikianlah selalu terjadi. Hidup seperti ini nggak akan pernah tersesat. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik, jadi ini pada waktu sore, awannya terangkat. Setiap kali awan itu naik dari kemah, dari hidup kita, maka orang Israel berangkatlah. Tahu, jadi bukan Musa memberi aba-aba. Awan itu mulai goyang, Israel harus siap-siap. Dan di tempat awan itu diam, ini GPS-nya. Mereka ngapain? Ayo di sana orang Israel berkemah. Saya tanya, sore pagi-pagi awannya bergerak, mereka bongkar kemah. Ayo semurah-murahnya kemah mereka, sesederhana-sederhana kemah mereka, bongkar pasang mudah atau susah? Tapi ketika awan itu diam di satu tempat, mereka harus bongkar kemah, pasang lagi. Jadi bukan Musa. Udah ya, 17 ayat 18. Nah, ini password. Tahu kata sandi password? Saudara punya program sehebat apa di laptop saudara, di komputer saudara, kalau lupa passwordnya jadi ganjal pintu laptopmu. Betul? Passwordnya kata ini, atas tita yang itu passwordnya. Mana dia berapa ya? 18. Atas tita yang. Kalimat ini diulang-ulang di perikop ini. Tita itu bahasa Melayu, artinya hukum dan peraturan. Jadi mereka berangkat itu perintah Musa atau perintah Yahweh Tuhan? Perintah Yahweh Tuhan, bukan Musa. Musa nggak tahu. Terus, mana ya? 18 belum juga ya. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu, GPS itu diam di atas, masuk hidup. Makan nasi padang masih pakai begini. Siapa? Hidup kita dan keluarga kita, maka kita tetap berkemah sebelum awan itu bergerak. Kalau mereka tanya, Musa kapan berangkat lagi? Kalau Musa model saya, jangan tanya saya, tuh yang ini. Nah, betul tidak? Kan saya orangnya gak sabaran. Kalau lihat orang lain, ini dia. Aja bilang, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, lamanya nggak tahu, terserah dia. Mau seminggu, mau sebulan, 3 bulan nggak tahu. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Dan tidaklah mereka berangkat. Memelihara kewajiban itu membuat ibadah, peraturan-peraturan yang Yahweh Tuhan beri kepada Musa. Nah, mulai 20 ini keren. Apa? Ada kalanya. Ada, stop. Apa kata lain ada kalanya? Ada. Terjemahan yang kasar, semau-mau dia. Betul enggak? Jangan diatur. Oke? Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka ini passwordnya. Atas titah Yahweh mereka berkemah, kembali password, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Kita ini jauh lebih bodoh dari burung. Oh enggak. Amin, harusnya begitu. Nah
tahu kalau kita lebih bodoh. Kadang-kadang. Enggak, sombong sekali, bodoh. Saya tanya, bertahun-tahun saya itu mencari burung yang bersarang di pohon. Jujur, pernah nggak bertanya, kok nggak pernah kesasar ke sarang pohon yang lain? Tetangganya gitu ya Pak. Loh, ini luar biasa. Walaupun pohonnya beda-beda, tapi kan sama hijaunya. Jadi nggak ada burung pulang sore keliru terus balik. Nggak ada, saudara. Iya. Saya tuh cari, nggak tahu. Ayo kita aja pakai alamat nomor rumah bisa kesasar. Pakai GPS bisa kesasar nggak? Bisa. Itu enggak. Bilang kadang-kadang sombong kan. Serius. Lihat burung-burung tertentu. Kalau musim winter di utara Khatulistiwa, mereka terbang ribuan kilometer ke selatan menghindari salju. Dan selama di selatan mereka kawin, bertelur, berkembang biak. Anak-anak belum terlalu besar. Musim panas selesai, ganti winter di selatan, mereka terbang balik ke utara ribuan kilometer. Binatang itu lebih pintar dari kita. Kok nggak ada yang lain? Galak? Enggak percaya. Ya sudah, kok enggak? Fakta. Hampir semua binatang begitu anaknya lahir, nggak sampai 5 menit lahir. Anak kita sampai umur 5 tahun berani suruh ngaduk susu sendiri, kurang aja ini mama. Ya betul atau tidak? Jangan sombong. Sapi nggak pernah masuk angin. Padahal ngawin baju ya. Loh, nggak percaya. Kita potong dia, kulitnya kita jadikan jaket. Kita pakai jaket kulit sapi tetap hilang. Loh, nggak percaya. Ini logika anak-anak. Maka itu apa kita mau sombongkan? Kucing itu berbulu. Nggak lucu kalau kucing nggak punya bulu, nggak bisa bayar. Ada Pak. Kucing itu berbulu. Nggak mandi, nggak pakai perfume, nggak bau. Kita ini nggak berbulu, mandi pakai parfum, tetap bau. Mau sombong? Lo ngerti nggak contoh-contoh? Saya bisa cerita banyak tentang antara kita dengan mereka. Mereka itu jauh lebih pintar. Siapa percaya kalimat ini? Sampai saya setua ini, hampir jarang melihat sarang burung jatuh. Iya. Pakai fondasi. Lihat tsunami, rumah sekuat apa, roboh. Sarang burung itu, ayo, mereka pakai tangan atau pakai mulut buat sarang? Nah, coba besok praktekkan. Ikat tangan dua ke belakang, terus pakai mulut ambil rumput. Loh, masih sombong? Ya sudah. Masih sombong kamu kadang-kadang. Bertobat. Serius mereka itu. Bahkan ada banyak jenis burung yang sarangnya itu cantik. Mereka bisa nganyam pakai paruhnya saja saya kagum. Jadi tolong ya mama papa, berbahagialah mama papa kalau mengizinkan anak-anakmu yang masih kecil pakai HP nonton film YouTube tentang dunia binatang. Anakmu kecil cerdas. Hewan itu luar biasa. Betul. Satu lagi, tidak ada binatang makan apa saja dicuci atau direbus, nggak ada yang mencret. Nah kita ini sudah direbus, sudah dicuci, direbus, mencret. Masih berani berkata kita lebih hebat. Awas kamu. Loh ya atau tidak? Tapi itu jangan sombong. Setuju? Mic-nya dipasang aja Pak. Kenapa? Mic-nya dipasang aja. Karena suaranya di zoom makin kecil. Kalau dipasang berat penting kita ini yang di zoom. Iya. Aduh zoom jauh. Coba lihat nomor berapa yang zoom. 7.
Nomornya itu lihat, semuanya ada nomornya di situ. Belakangnya aja. Nomor berapa? Depan. Oh, enggak, bukan yang zoom yang ini. Ini kecil di depan. Oh, ini putih. Ini. Iya, ini. Iya, nomornya. Bukan, ini. Enggak ada. Ada 54. Oke, 54. Ada nomornya. Kalau boleh dipasang ke Pak. Dulu aja cari itu nomornya. Oh, ini ada 3. Ada 3. Lihat itu. Oh, operator saya ini belum makannya, minta. Betul Pak, belum makan. Masih dari supporter, masih pakai. Tes, coba zoom. Jadi saudara, ada banyak hal yang kita bisa belajar tentang mereka. Maka itu salah satu kitab yang paling banyak mendiskusikan tentang binatang adalah kitab Ayub. Sudah. Luar biasa. Kenapa Pak Daniel? Pengaturan audio tapi sudah sih sharing kok mas saya. Maksudnya ya. Terima kasih Pak Daniel. Kitab Ayub itu kitab yang paling banyak bicara tentang binatang. Kita harus belajar. Oke, lanjut. Jadi mereka ngomong tentang binatang dari mana? Saya juga lupa. Dari mana? Hah? Berapa? 21. Ya kenapa ngomong soal binatang saja lupa? Nyambungnya kemana? Tahu arah pulang pergi. Oh iya, terima kasih. Jadi binatang itu nggak perlu GPS. Mereka nggak pernah tersesat. Tapi kita perlu tiang awan, tiang api ini. Oke, saya baca lagi 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas tanah suci, maka atasnya Yahweh mereka berkemah, dan atasnya Yahweh juga mereka berangkat. Nah, ini lebih keren. Papa ngajak guyon, bergurau. Ada kalanya, ayo baca, awan itu tinggal dari petang stop. Misalnya tadi jam 5 sore. Setelah jalan sekian banyak kilometer kita nggak tahu, awan itu stop. Ya, dari petang sampai pagi, dan paginya ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Ini ingat tadi 1 Korintus 11. Apa yang terjadi dengan mereka di padang gurun? Itu yang harus terjadi. Kita harus belajar juga. Ayo kita lihat. Kira-kira ada keluarga yang malas lah. Masa Tuhan sore baru berhenti? Ini pijet-pijetan belum selesai. Pagi-pagi goyang lagi. Loh, saya tanya, kira-kira ada nggak keluarga yang bandel? Ada. Model bandel gini kok nggak ngaku. Saya ini tanya saudara, bukan mereka. Kita nggak bandel. Setuju? Ayo jujur, kita bandel atau nurut? Kalau model kambing aja. Kalau ada keluarga yang bandel, ya udah kalian pergi dulu, nanti kami nyusul. Bapak pikir terjadi apa dengan keluarga yang tidak mau ikut tiang awan itu pergi? Ketinggalan. Bukan cuma ketinggalan, bukan cuma sesat. 3 hal. 1, Bahaya gitu. tiang awan, tiang api itu lengkap untuk kebutuhan hidup. 1, makanan pagi selalu turun. Kalau nggak ada tiang awan, nggak ada makanan. 2, tiang awan, tiang api itu selalu milih tempat diam di mana ada air. Padang gurun nggak ada sungai. Nomor 3, cuaca. Kalau ada keluarga bandel nggak mau dituntun, panas siang hari, dia jadi ayam goreng. Betul? Malam dingin mereka beku jadi ikan es. Betul? Ngeri. Jadi kalau nggak mau ikut nggak cuma ketinggalan, mati. Oke, tiba-tiba saya ingat ayam goreng. Ini supaya yang masih ngaku binatang kalah dengan pinter yang kita saya tunjukkan.
Saya nggak tahu buat ilustrasi ini siapa, tapi ini luar biasa. Satu hari ada anak ayam diskusi dengan mamanya. Mama ayam tentunya ya, mama kucing. Ma, enak ya jadi orang itu. Loh kenapa? Bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa ganti ini, baju ini. Tapi enggak, nak. Jauh lebih bangga kita ayam ini. Loh kenapa, Ma? Mereka manusia itu kalau mati, mau presiden, mau jenderal, mau raja, namanya mati. Tapi kalau kita nggak mati itu namanya ayam goreng, ayam alasan, ayam geprek. Setuju nggak ilustrasi ini? Saya nggak tahu yang buat siapa. Oh nggak apa-apa lah. Jadi siapa lebih hebat? Ayam. Diberkati Tuhan orang jujur. Ini luar biasa. Ya, oke lanjut ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayo baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Atas kita Yahweh mereka berkemah, dan atas kita Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut kita Yahweh dan perantara. Jadi bukan Musa, perantara. Ini luar biasa. Berbahagialah setiap kita kalau dalam perjalanan iman kita, Roh Kudus dan firman Tuhan itu GPS kita. Selalu taat. Kita buka kitab Yunus. Dalam kitab Yunus cuma 4 pasal, tetapi kita akan belajar bagaimana ikan, bagaimana pohon jarak, bagaimana ulat, bagaimana angin timur itu taatnya kepada Tuhan. Ya, Yunus pasal 1 ayat 17, ayat terakhir di pasal 1. Itu boleh saya. Nah, ini loh. Kalau di kitab Imamat passwordnya atas kita Yahweh, tapi di kitab Yunus passwordnya atas penentuan Yahweh. Sama, cuma beda penulisan. Ini luar biasa. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar. Baca dengan hati. Maka itu banyak guru sholat minggu salah. Anak-anak, Yunus dimakan ikan, salah, telan. Loh, apa bedanya dimakan dan ditelan? Nah, kalau ditelan, kalau dimakan Yunus jadi di blender. Jadi ikan saja nurut. Maka itu ikan itu protes. Aku ini sudah makan kok gak kenyang ya? Karena nggak dikunyah. Wih, ikan aja nurut ya. Dan tinggallah Yunus di perut ikan itu 3 hari 3 malam. Saya percaya ikan ini punya nama. Pasti bukan Sugeng. Loh kok tahu? Dengar baik. Di lautan luas itu ada berapa kira-kira berapa ekor ikan besar? Kira-kira saja. Saya juga nggak tahu. 1.000? Banyak. Lebih. Maka itu kalau Papa di surga hanya bilang, hai ikan besar, datanglah mendekati kapal itu. Semua datang. Yunus jadi apa? Kecil-kecil. Pelet. Ini maka itu jadi guru selama minggu itu menyenangkan. Saya nangis. Ya, walaupun gak ada tulisan namanya siapa, tapi pasti dia punya nama. Makin datang berapa ekor? Seekor. Mulutnya luar biasa. Di ayat berapa? Pasal 2 adalah ikan itu memuntahkan Yunus di pantai.
Coba cari. Atas penentuan juga itu. Atas penentuan Yahweh juga. Banyak. Ayo kita renungkan, kalau ikan itu pelit, ya kok nggak jawab? Kalau ikan itu pelit, terus Tuhan perintah muntah, si pelit jawab apa? Cari makan susah, kok enak? Hebat, berapa enggak? 14, pasal 2, ayat 18. Bukan, ayat 10. 10, oke ya, ayat 10. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam. Saudara, ini luar biasa. Tolong hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang masih beranggapan Yunus itu nabi yang tidak taat, salah. Kita akan temukan Yunus itu nabi yang kurang ajar. Gimana kurang ajar? Ibu yang di belakang jangan main selfie. Ayo dengarkan. Halo, ayo ibu dengar. Yunus itu bukan nabi yang tidak taat, tapi nabi kurang ajar. Nanti kita temukan ayat. Dia itu kenal Papa di surga, sangat kenal. Papa itu nggak bisa tahan kalau lihat orang bertobat lalu menangis. Pasti hukumannya berubah. Yunus tahu itu. Coba lihat pasal 3. Ayat terakhir. Ya, pasal 3 ayat terakhir. Oke. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, ayat 10 ya, yakni bagaimana mereka bertobat, kata berbalik itu bertobat dari kelakuannya yang jahat, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun, Tuhan pun tidak jadi menghukum. Pasal 4 ayat 1. Ya. Tetapi baca. Hal apa yang buat Yunus kesal? Pertobatan. Nyesal dia. Orang aja. Ada orang bertobat satu negara, dia nyesal. Coba pikir, cari satu jiwa aja susah. Ini satu negara, dari raja, rakyat sampai ternak puasa semua. Belum pernah terjadi di dunia ada puasa massal. Bukan cuma manusia, hewan pun suruh puasa. Tapi buat Yunus itu mengesalkan hatinya, lalu marahlah ia. Nah, kurang ajar nggak? Ayat 2. Karena ini loh dia ngomong, dan berdoalah Yunus kepada Yahweh, katanya. Nah, itu nasihat. Betul nggak? Dia marah nggak? Nah, maka itu pendeta-pendeta, rekan-rekan pembaca, itu nasihat itu. Jadi jangan baca ini. Dan berdoalah dia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukan nggak ketemu artinya. Jadi ikuti situasi yang terjadi. Dan berdoalah Yunus kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Gara-gara ini dia lari ke Tarsis. Ya, telah kukatakan masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Jadi maksud Yunus mereka binasa. Nah, yo, maksud Yunus mereka harus binasa. Kurang ajar. Jadi bukan tidak taat. Sejarah mencatat mengapa Yunus dendam dengan orang Asyur Niniwe. Karena kalau kita baca perjanjian lama, pada suatu hari raja negeri Asyur menyerang Yerusalem dan membunuh banyak orang Israel. Rupanya ada keluarga Yunus yang terbunuh.
dan dia dendam. Betul. Tapi Tuhan sayang dia. Orang punya musuh nggak bisa masuk surga. Catat. Nah, supaya Yunus masuk surga, dia bilang, kamu ampuni orang Niniwe, injili mereka. Tapi dia nyesal. Ayat 3. Jadi sekarang ya, marah nggak? Ngamuk. Gimana marah? Cabutlah kiranya nyawa. Kan lebih baik aku mati daripada itu. Kalau toh model saya, silakan. Dia bilang mati, kok ngomong? Lo ya atau tidak? Untung Tuhan gak kayak saya, terima kasih. Lo ini kurang ajar ya. Lebih baik mati aku Tuhan daripada hidup, karena gak rela melihat orang Israel itu orang Niniwe gak dihukum. 4. Tetapi firman Dia. Nah, ini intonasinya lembut. Tuhan marah nggak? Bagaimana intonasinya? Kayak engkau marah, Yunus. Ayat 5. Nggak rela. Yunus ngapain? Yunus ngapain? Keluar, meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Kurang ajar ini orang. Yunus mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya karena panas. Dan ini kurang ajar ya. Ayo baca. Menantikan apa? Loh, ya suatu maksudnya menantikan apa? Mudah-mudahan seperti Sodom Gomora datang belerang api. Rekan-rekan pendeta, penginjil, majelis gereja, pengkhotbah, saya menemukan berarti selama Yunus keliling negeri itu, dia khotbahnya semangat atau setengah hati? Kenapa? Kok pintar ya? Kenapa setengah hati? Ngarepin cang jelek. Ngarepinnya mudah-mudahan nggak dengar khotbah. Jadi pasti Yunus karena nggak mau mereka bertobat. Nah, rekan-rekan pendeta, ini kesimpulan. Kalau yang khotbah setengah hati aja satu negara bertobat, masa yang khotbah benar-benar nggak ada seekor pun yang bertobat? Ngerti kalimat ini? Ini contoh luar biasa. Maka itu Yesaya menulis, tidak akan sia-sia firman yang disampaikan, pasti akan kembali. Amin. Membawa hasil yang Amin. baik. Ini loh contoh. Yes, amin. Khotbah setengah hati aja satu negara bertobat. Ayat 6. Lalu baca atas Tuhan Yahweh Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita. Munafik kamu. Betul nggak? Yunus baca sangat bersuka cita karena pohon jarak. Karena zaman itu belum ada payung. Kok nggak aman? Maka itu Tuhan saya yang kasih pohon jarak. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ular yang menggerek pohon jarak, yang makan akarnya sehingga layu. Terus ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus karena pohon jaraknya mati. Lalu berbalah ia lesu dan berharap supaya. Ayo kira-kira kalau saudara punya hamba kayak begini, minta mati berapa kali? Ayo jujur, saudara apakan? Mati sekali. Tadi bersuka cita, sekarang ingin mati lagi. Lebih baik aku mati daripada itu. Ayo kita belajar dari ikan. Nurut gak? Maka itu kalau kita nggak nurut, malu dengan ikan. Enggak. Pohon jarak, nurut gak?
Mau semalam besok disuruh mati, mati juga. Ulat, kita, enggak. Saya bilang enggak lah saudara, ngajar itu enggak. Angin timur, itu inti kitab Yunus. Ini inti perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Siapa yang menuntun kita? Faithful or cashflow? 2 Korintus 5 ayat 7. Luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini keren. Pertama Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya langsung protes. Apa? Kalau engkau ciptakan mata, tapi nggak boleh dipakai untuk melihat dalam perjalanan iman kami, ngapain punya mata? Lo boleh nggak? Maka itu saudara dengan Papa di surga, lihat cara saya hidup dengan dia. Saya kalau nggak terima protes, saya nyatakan. Dan Papa itu Papa yang baik. Dia kenal hati kita masing-masing. Perjalanan iman kita itu karena percaya, bukan karena melihat. Manusia diberi berapa indera oleh Tuhan? 5. Apa salah? Cepetan. 5. Dari 5 indera ini, mata yang paling suka menipu, suka keliru. Suka berdosa. Betul? Suka keliru. Dari Aceh ada kereta api nggak ke Medan? Cepat bangun jalannya. Oke. Ada yang pernah naik kereta api? Nah ya, ini contoh. Ketika kita sudah duduk di dalam gerbong kereta api dan ada kereta api di sebelah kita, gerbong kereta api kita belum jalan, tapi kereta sebelah jalan. Yang kita rasa jalan kereta siapa? Kita. Aneh bukan? Padahal jelas yang jalan ke sini, bukan sini. Tapi kenapa kita melihat? Rasanya kita yang jalan. Kalau kita nggak lihat, kita tahu kita nggak jalan. Mata menipu. Siapa pernah naik mobil tapi bukan yang nyetir, tapi duduk di samping sopir? Hari habis hujan, lalu ada genangan air pas kita mau lewat. Tiba-tiba ada mobil kencang sekali lewat di genangan air, kena ke kaca mobil kita. Apa reaksi kita? Bukan kaget. Padahal kan tahu ada kacanya. Loh, saya tanya Pak Awal, jangan lihat tidak. Loh, iya atau tidak itu fakta. Yang ketiga, orang pelit itu kalau belanja lama sekali. Biasanya bapak atau ibu, saya cuma tahu. Nggak berani ngomong. Biasanya belanja pelit itu bapak atau ibu, cepetan. Bukan orang jujur kok. Milih sampai semua barang di toko itu habis dari atas, pindah ke toko sebelah, pindah ke toko ketiga, keempat, pindah ke toko kelima, baru jangan sudah dapat. Pernah ngalami setelah sampai rumah, loh saya, loh saya cuma tanya, jangan tersinggung, saya cuma tanya, pernah ngalami itu, berarti matanya menipu. Maka itu anak-anak muda, kita baca dulu Kejadian 2:18. Ini jodoh. Ternyata papa kita itu ngurusin jodoh kita sampai sedetil itu. Kejadian 2:18. Yahweh Tuhan berfirman. Apa firman-Nya? Ayo baca. Itu nasi tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Stop dulu. Jadi siapa inisiator pertama manusia menikah? Tuhan. Maka itu kalau ada yang nggak kawin-kawin, bukan nenekmu dan mamamu yang bingung. Tuhan pusing, kenapa lu nggak kawin? Karena dia inisiatornya. Lu serius. Maaf. Dan papa kita nggak cuma dorong kawin lu, cepat kawin lu. Tidak. Apa tanggung jawabnya? Aku akan menjadikan. Nah, banyak yang salah. Ketemunya bukan penolong tapi perongrong. Tahu perongrong? Nah itu kan banyak yang bodoh karena jatuh cinta. Ada nggak? Saya cuma tanya, bukan saudara, saya tanya. Ada nggak anak muda bodoh karena jatuh cinta? Banyak. Gaji setahun dihabisi dan itu putus. Nah, tapi papa yang berinisiatif manusia menikah, dia bertanggung jawab menyediakan jodoh yang cocok, matching, pas, sesuai, sejalan, luar biasa. Berarti jodoh itu dari contoh dari security. Saya tanya, karena ada orang menikah karena ditangkap satpam. Kasihan sekali. Jangan sampai itu. Maaf belum nggak saya ngomong ini. Ampun, kamu anak-anak muda Kristen sampai ketangkap satpam suruh nikah kamu. Malu-malu Tuhan dan orang tuamu saja. Setuju? Jadi tunggu sampai datang dan pasti ada yang tanya. Jadi definisi jodoh itu apa? Saya jawab, karena ayat ini. Jodoh itu begini. Kalau seorang pemuda melihat seorang gadis kawan cantiknya, terus hatimu kesetrum, itu hawa nafsu, bukan jodoh. Begitu pula sebaliknya. Ada seorang gadis, dia cowok cakep lewat, cakepnya, hatimu kesetrum, itu bukan jodoh. Hawa nafsu. Hati-hati. Nah, jodoh itu begini. Yang belum menikah ya, yang sudah menikah lanjut. Kalau sudah terlambat itu bukan boleh. Yang belum yang sudah menikah lanjut ya janji. Suatu hari ada pemuda lihat cewek. Ada seorang cewek lihat cowok. Dan hatimu kesetrum, itu jodoh. Lu nggak percaya dia bilang serius. Saudara ini Pak. Saya ingat tuh tadi yang jelek itu awet. Pak, ya jadi kok nggak percaya. Jelek itu nggak perlu perawatan. Oke ya, ini serius. Saya belajar psikologi gara-gara ayat ini. Waktu itu saya belum menikah, saya itu mencari jawaban. Kenapa sih ada suami istri selingkuh setelah menikah? Kaget saya jawabannya. Gara-gara ini. Jadi begini, seorang pria punya mindset, punya figuran di otaknya. Aku harus menikah dengan istri yang cantik. Seorang gadis juga punya konsep, punya mindset. Aku harus menikah dengan suami yang cakep. Ketika setan tahu, dia pegang. Jawab jujur. Yang namanya manusia itu lebih gampang melihat salah orang lain atau lihat salah diri sendiri. Nah, ini masalah perselingkuhan. Ketika waktu berjalan 20 tahun, 25 tahun, jawab jujur, si cantik dan si cakep jadi apa? Jangan jelek Pak. Pakai kalimat yang bagus. Jadi apa? Kendor. Maaf loh ya. Orang aja tahu kata kendor. Apa itu? Sudah nggak kenceng hati. Enggak, karena kita nggak bisa lihat ke diri sendiri walaupun bercermin. Betul nggak? Itu manusia. Tiap kali kita noleh ke sebelah, kok lain dengan yang dulu? Ya udah, kalau mau sama terus pakai foto SMA. Jangan foto sekarang. Setuju? Maka kalau pakai
sudah. Nah, ketika si cakep berubah, si cantik berubah, tapi yang melihat nggak puas, betul? Nggak puas. Dan dia noleh keluar. Wih, kok banyak yang cakep, banyak yang cantik di sini. Di sini perselingkuhan terjadi karena mindset. Jadi apa? Ngomong nggak enak. Saya ini yang belum menikah dan ingin menikah. Saya nggak mau menikah, jangan merusak yang jelek. Enggak, jujur, kamu jangan merusak. Apa sih yang ngomong suruh cari yang jelek? Ya sudah, kamu. Maksudnya begini, jangan ini. Ngaco di seperti itu. Jadi saudara, terimalah yang dikirim Tuhan. Gigi maju semua, mata satu, kaki pendek sebelah, terima. Enggak, amin. Karena itu yang terbaik. Amin. Karena kalau Tuhan milih, itu pasti sepadan. Ya sudah. Ingat dulu mata ini. Nah, jadi si cantik dan si cakep. Coba lihat Amsal 31. Ayat terakhir kayak berapa? Bahwa kecantikan itu tipu katanya. Coba cari ayat terbaiknya Amsal 31. Keren loh firman Tuhan itu. Terus bagian terakhir kalau nggak salah. Nah, ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Nah, itu sudah. Karena disembir dan dicek. Betul enggak? Maaf. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut punya dipuji-puji. Ya sudah, ikuti aja firman ini. Ya, amin. Yes. Terserah saudara sudah. Pokoknya saya sudah nyampe. Bisa ngomong ke sini cerita apa tadi? Lanjut. Pokoknya anak muda kok jangan salah. Menikah itu sekali seumur hidup. Amin. Hanya Tuhan yang paling tahu matchingnya dengan siapa. Setuju. Begitu kalau saudara beli barang-barang elektronik ke Beterais, selalu ada manualnya, buku peraturan. Dan di semua buku manual peraturan penggunaan alat-alat yang kita mau pakai, maupun yang listrik maupun yang komputer, selalu ada kalimat jangan menggunakan aksesoris yang beda. Ya, kenapa? Tidak kompatibel. Nah, itu orang yang salah menikah. Rusak. Karena kau cari sendiri, nggak nunggu Tuhan. Catat ini anak-anakmu. Maaf, karena yang gagal sudah banyak. Setuju? Nggak sedikit loh yang gagal menikah. Ayolah kita belajar. Ini hukum Tuhan yang luar biasa. Jadi sampai urusan pernikahan pun dia memberikan GPS-nya. Jangan salah. Ini hebat sekali. Maka itu kembali ke 2 Korintus 5 ayat 7. Perjalanan kita di dunia ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Oke. Sampai hari ini saya belum menemukan ilustrasi yang paling cocok untuk menggunakan ayat ini, kecuali yang pernah naik pesawat terbang. Maaf bagi yang belum pernah, gak apa-apa kok saat itu dulu pasti pernah. Perjalanan dengan alat-alat transportasi darat, laut, udara. Yang paling bahaya yang mana? Udara. Saudara tahu, semua penerbangan itu ada peraturan bahwa sebelum take off, maka awak kabin akan memberitahu nama pilotnya. Betul tidak?
Saya tanya. 3 menit kemudian ditanya balik, siapa nama pilotnya? Waduh. Loh, ini luar biasa. Apa? Iya. Bukan lupa. Nggak ingat. Nggak penting. Oh, apa? Lu ngapain ngapalin nama pilot? Lu betul tidak, saudara? Padahal orang yang naik pesawat begitu pasang sabuk pengaman, sadar nggak saudara, kita ngomong gini, pilot ini nyawaku, terserah kamu. Saudara naik pesawat duduk di pinggir jendela, tahu, oh sampai di sini, oh sampai di sini. Yo, saya tanya, tahu nggak? Enggak. Enggak tahu mungkin. Kalau naik kereta api, ya mobil tahu sampai mana. Naik kapal, oh pelabuhan ini. Habis naik pesawat tuh nggak tahu. Iya betul. Walaupun duduk di pinggir jendela. Betul? Iya betul. Jangan tersinggung. Tapi ini saya. Semua orang yang naik pesawat itu seperti naik peti mati terbang. Betul. Ya, betul tidak? Betul. Pasrah. Ini yang kita belajar. Bagaimana saudara berani menyerahkan hidupmu kepada orang surga? Kalau ada orang ingin membuktikan pesawatnya, pilotnya, begitu masuk ke pesawat harus ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, ke pilot. Kiri atau kanan, coba jawab. Maaf, yang menjawab kiri nggak apa-apa. Disuruh belum naik pesawat. Pasti ke kanan, karena kiri itu kokpit. Mungkinkah ada penumpang bicara kepada awak kabin, boleh nggak saya kenalan pada pilotnya? Untuk apa? Saya mau tanya dia lulusan mana, jam terbangnya berapa jam? Loh, si tanya kok, boleh nggak? Nggak boleh, pasti suruh turunin orang gila. Atau kalau seorang nggak ke kokpit, saudara turun dulu ke ban, periksa bannya ditendang-tendang, terus sayapnya jorok begini, ini bagus kan? Ilustrasi ini ngerti nggak contoh ini? Loh, ngerti nggak sih? Padahal tidak ada pesawat airline yang berani berkata, inilah satu-satunya perusahaan penerbangan yang paling aman. Nggak ada berani. Saudara lihat, berapa kali terjadi kecelakaan pesawat terbang? Bandara mereka sepi. Ya sudah. Berarti orang-orang itu walaupun bukan Kristen hidup karena percaya. Percaya siapa? Ya sudah. Kenal? Ya sudah. Kok berani? Mengapa kita tidak berani? Lukas, dengar dulu ini untuk kamu ini. Mengapa kita tidak berani mempercayai Yesus yang sudah kita kenal dan Dia mengasihi sampai menyerahkan nyawa? Kenapa kepada pilot ini tidak kenal bisa percaya? Ini loh model kita. Lo betul nggak? Jauh harus lebih percaya Yesus. Coba lihat Galatia 2 ayat 22. Ini ayat 20, Galatia ayat 20. Ini jaminan. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang di dalam aku, hidup di dalam aku. Dan hidupmu yang kuhidupi kapan? Sekarang. Kalau kita baca besok bunyinya sekarang. Kita baca 5 tahun yang lalu bunyinya sekarang. Kita baca 5 tahun lagi bunyinya sekarang. Berarti Yesus hidup selamanya. Yes. Di hidup kita. Saya ulangi. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging fisik adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Gak ada pilot yang berani berkata sebelum take off, penumpang yang terhormat, jangan khawatir, kalau Anda terbang dengan saya pasti aman. Berani pilot ngomong begitu? Tapi Yesus ngomong. Bagian terakhir 1 Timotius 6 mulai ayat 9 dan 10. Hati-hati dengan uang. Ya, ini bagian terakhir 1 Timotius 6. Tetapi mereka
Wow. ingin kaya itu masalah besar. Kalau kita kaya karena rajin, kita kaya karena hidup benar, terpujilah Tuhan. Tapi yang ingin kaya, baca. Nah, apa bedanya jatuh dan terjatuh? Beda. Bedanya apa jatuh dan terjatuh? Ayo. Ya, yang sengaja mana, nggak sengaja yang mana? Terjatuh itu nggak sengaja. Sudah tahu. Terjatuh kemana? Yang ingin kaya ke dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu lapar, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan kebinasaan. TSI-nya coba. Ini ngeri loh, saudara. Yang ingin kaya, kaya normal nggak apa-apa. Orang-orang yang ingin kaya seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis. Ketika mereka tanpa menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan, akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian sampai binasa. Kalau kaya karena rajin, karena takut Tuhan, aman. Tapi orang ingin kaya pasti jadi jahat orang. Tuhan pernah memberi saya kalimat, uang selama masih di dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang kita pindahkan ke dalam hati, dia tuan yang jahat. Betul atau salah? Betul. Maka uang itu yang menyetir kita akan ngatur. Ngeri sekali. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Maka itu kalau suami lebih mencintai uang daripada mencintai istrinya, kalau istri jauh lebih mencintai uang daripada mencintai suaminya, setan neraka ada di keluarga orang. Saudara dan saya harus lebih cinta Tuhan dan cinta keluarga kita, bukan cinta uang. Katakan amin. Sebab aja oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. TSI-nya ngeri loh, saudara. Punya uang nggak apa-apa, punya banyak uang oke, tapi hati-hati, hati kita ada di mana. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala kejahatan. Banyak orang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Pada akhirnya yang mereka dapatkan hanya sakit hati yang pedih dan penderitaan yang berat. Betul. Maka itu firman Tuhan ini luar biasa. Ikuti, taat. Ayo hari ini kita periksa. Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 19. Salah satu penyebab kerusakan keuangan dalam rumah tangga, salah satu penyebab kerusakan hidup karena uang, itu ada di ayat ini. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara bedakan keperluan dan keinginan. Beda tidak? Beda. Saudara, hari ini saya tegaskan termasuk di rumah. Dalam nama Yesus, jangan sekali-kali engkau cari uang lewat pinjaman online. Itu setan betul-betul. Itu kurang ajar. Harusnya semua yang punya pelayanan pelayanan pinjaman online suruh mati aja orang. Sadis dan kejam, betul tidak? Betul. Orang yang terlibat hutang banyak karena melanggar firman. Jangan kejar keinginan, tapi yang Tuhan jamin, yang kita perlukan.
Loh, beda nggak antara keperluan dan keinginan? Beda. Ajari anak-anak kita tidak memenuhi keinginannya. Pak, temanku baru beli iPhone, aku minta. Jangan dulu. Selama masih ada. Ini yang kita harus jaga. Maka kalau saudara dan saya mulai hari ini tegas pada diri sendiri bahwa tidak sibuk dengan mencari hal-hal untuk memenuhi keinginan, hidup kita aman. Dan untuk bisa mencapai ini, 1 Timotius 6 ayat 8, hanya ada satu kata yang luar biasa. Apa itu? Ayat 8. 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Ayo baca. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Dunia punya filosofi, kaya itu bukan jumlah uangnya, hartanya berapa. Tapi dunia berkata, orang kaya itu orang bisa berkata cukup. Betul tidak? Dan ini firman. Apa itu cukup? Kalau saya terjemahkan bebas, asal nggak telanjang dan nggak kelaparan. Cukup. Maaf, saya dekat Natal. Yang punya toko baju saya minta maaf. Natal nggak ada kewajiban pakai baju baru, tahu tidak? Oh nggak tahu. Nggak harus. Nggak setuju? Ya nggak apa-apa, jujur juga. Berapa banyak gereja terjerat masalah keuangan ketika Natal, guru sekolah minggu beri seragam sendiri, paduan suara beri seragam sendiri, pemusik seragam sendiri, tamburin seragam. Itu uang berapa? Dan setelah jadi seragam pasti nggak dipakai lagi. Malu karena kembaran semua. Loh, betul tidak? Itu loh, saya nggak ngerti ngapain pakai seragam, nggak dipakai lagi, betul? Ya nggak usah, baju warna-warni beda-beda nggak apa-apa. Oh, kayak nggak terima ya. Nggak kompak. Kompak yang cuma sekali pakai apa bu? Berarti mau pakai lagi. Jujur, mau pakai lagi baju seragam? Enggak. Malu. Sudah nggak usah borong uang karena itu. Natal banyak anak Tuhan jatuh miskin, utangnya banyak karena memaksa diri. Salah. Lebih baik kalau punya uang bagi ke orang miskin, bagi yang nggak bisa makan. Ayo kita bongkar hidup kita. Suami istri, jaga dirimu. Jangan hanya kata orang. Suatu kali saya dapat ilustrasi bagus. Ada seorang suami sampai takut pulang ke rumah tunggu istrinya tidur. Karena hampir tiap hari kalau suami pulang, Pak, tetangga beli TV baru. Minggu depan, Pak, tetangga beli kulkas baru. Nah suami ini capek karena istri diajari gak pernah nurut. Suatu kali dia berdoa kepada Tuhan, bagaimana cara mengajar istri? Dapat hikmat. Suami pulang agak sore. Istri tanya, Tuhan pulang sore? Mau memberitahu tetangga punya istri baru. Ini terus masih keren. Kira-kira jadi istri. Kira-kira jadi istrinya ngomong apa? Silakan. Ini cara jitu. Saya nggak tahu yang ngumpet terus teratur siapa saya tidak. Tapi ini keren sekali. Jadi hati-hati dengan keinginan. Jangan pernah dituruti keinginan. Berkata cukup. Nah, suatu kali ada orang yang tersinggung saya mengajar soal hal ini. Terus Pak, Bapak ini sombong sekali. Seperti hidup nggak perlu uang. Loh, saya bilang perlu. Nanti cara gimana kalau Bapak lapar nggak ada uang? Maaf loh, karena saya belajar dari Bapak di surga. Ada resep, saudara nggak usah ngikuti, tapi saya ikuti. Ketika saya lapar nggak punya uang, jam makan saya datang ke rumah teman baik saya. Jangan tiap hari. Lu serius? Tanya istri saya nggak malu.
baik, biasanya diajak makan. Tapi kalau sudah sampai ke rumah teman baik jam makan, kok nggak makan-makan, langsung dalam hati senasib. Saya cuma minum air. Loh, serius. Maka itu hidup dengan Tuhan itu enak sekali. Amin. Maka itu nggak harus punya uang kok. Amin. Karena bukan uang yang mengatur hidup kita. Amin. Tapi iman. Serius saudara. Apa yang saya ajarkan ini saya alami dan saya nggak pernah malu, nggak pernah takut. Betapa indahnya hidup dengan Tuhan. Mau berubah mulai hari ini? Pulang dari sini cek keluarga kita. Suami istri yang mata duitan, dari melek mata sampai mau tidur, yang ngomongin uang, baru duduk di tempat tidur belum rebah. Sandunya kenapa kurang? Itu suami istri mata duitan. Jauh lebih indah kalau ngomongin tentang anak-anak bagaimana, rencana ke depan bagaimana, dan selalu melibatkan Tuhan di tempat tidur itu, hasilnya akan luar biasa. Saya tanya untuk mengakhiri dengan pola hidup menuruti firman Tuhan ini, hidup kita kira-kira bagaimana? Hidup kita kira-kira bagaimana? Wah, tenang, happy, damai. Enggak, terlalu tidak enggak, relax, serius. Ada uang kita pakai, ada lebih kita simpan, kurang tinggal tidur, besok ada lagi karena kita kerja. Amin. Selalu begitu dalam hidup. Orang yang mata duitan itu nggak perlu sering-sering ke klinik, ke apotek punya alat tensi darah. Orang mata duitan cukup cek saldo. Saldo tinggi, tekanan darah. Saldo turun, tekanan darah. Jangan ketawa-ketawa. Betul tidak? Tunggu bertobat. Itu caranya ngecek uang ini. Ya, Tuhan harus nomor satu. Amin. Ayat terakhir. Saya bisa ngomongin susah, berhentinya di mana saja. Matius 6 ayat 24. Lihat Tuhan Yesus ngomong. Matius 6 24. Pak Daniel boleh nggak nanti doa untuk firman Tuhan ini? Pak Daniel, lihat. Tak seorang pun. Berarti boleh ada atau tidak? Tidak boleh. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi, menghamba, melayani kepada dua bos, dua Tuhan. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita, ternyata di dunia itu hanya ada dua Tuhan. Kalimat terakhir, siapa dan siapa? Tuhan dan uang. Wih. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kita, saingan dia bukan setan, tapi uang. Hati-hati. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Karena jika demikian, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Karena perhatikan kata seorang. Kalau saya pakai bahasa Inggris, money is not a thing, but a person. Pribadi seorang. Wih, sayang kata. Berarti kalau uang itu seorang, dia punya nyawa, punya otoritas. Dan itu betul. Uang itu bisa mengontrol orang jadi jahat. Betul? Uang itu bisa merusak kehidupan. Uang itu bisa menghancurkan persahabatan. Betul atau salah? Uang itu bisa membuat orang baik jadi jahat dan jadi pembunuh. Itu uang. Maka itu
kita harus milih siapa Tuhan kita. Nah, saya mau tanya, kan ada dua kalimat, ya, yang pertama dan kedua. Kita akan milih karena jika demikian kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, saudara akan tempatkan yang pertama seorang itu siapa? Tuhan atau uang? Ini aja, ini saya cuma mengajak saudara berpikir. Tuhan ya, oke, begini. Tak seorang pun dapat menghamba melayani dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci Tuhan Yesus dan mengasihi Mammon. Atau ia akan setia kepada Tuhan Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan. Nanti TSI, coba TSI. Ibaratnya begini, kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Betul tidak? Harus pilih. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kita. Baca, tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba Tuhan. Kalau memang uang, lanjutkan. Tapi terpujilah dan berbagai hidup kalau kita menuhankan Yesus. Biar dia yang ngatur, menentukan, menyetir, mengarahkan hidup kita. Sampaikan kebenaran kepada sebanyak-banyaknya orang, tapi praktekkan kita. Ada pujian sebelum doa. Ayo pemuji Tuhan. Ayo, ya. Yang di rumah kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Yang di rumah besok sore jam 7 19 WIB kita ketemu lagi di Medan ya. Bisa lebar di Medan jam 17. Nah, saudara, tiap kali saya mengajar itu selalu ada di YouTube, ada di Zoom, ada di Facebook, ada di Instagram. Nah, panitia karena cuma 4 orang loh panitia. Bisa saya bagi nggak pakai rapat-rapat. Panitia pertama Lukas bersama permaisuri, lalu ditambah 2 mighty woman, Yohan dengan Ida. Ini panitia, tepuk tangan.